teks proklamasi oleh Bung Karno 17/8/1145 itu didahului di Rengas Dengklok, dan Amal Dirja adalah salah satu saksi dalam peristiwa itu. Satu itu. Dan akhirnya dibacakanlah di Pegangsaan Timur proklamasi, kan gitu. Mari sepakati bahwa peristiwa pembacaan teks proklamasi itu belum merdeka, baru sebuah kemauan untuk membuka gerbang kemerdekaan. Jadi kalau pintu itu terkunci, dibuka, ya, tertutup, dibuka. Pertanyaan saya, mungkin nggak ketika pintu itu terkunci bisa dibuka? Mungkin. Ya didobrak, kan nggak mungkin ya. Jadi peristiwa ini tolong diingat bahwa gerbang kemerdekaannya dibuka di Pegangsaan Timur di Jakarta, tapi gemboknya itu dibuka di Kalijati Subang. Insya Allah. Ini yang saya sampaikan. 2 kali kita di Gedung Dewan di Paripurna menerima seswa adik. Seswa adik itu orang kalau jadi kolonel itu harus sekolahnya di situ, atau mau jadi dandim, jadi dandion di situ, di seswa adik, sekolah staf dan komando Angkatan Darat, atau kalau polisi sespimpol. Ya. Nah, saya paparan 2 angkatan keburu berhenti jadi ketua DPR-nya. Ya, jadi ketua DPR saya sampaikan, dan mereka sepakat dan tercengang. Ketiga, saya sampaikan peristiwa itu di reuni Akabri. Dulu kan, kalau sekarang kan Akmil dan Akpol. Kalau dulu Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata, ya. Jadi polisi masih gabung di situ, ya. Di reuni Akabri 8 di Mayor Purnawirawan Mayor Purnawirawan Pak Adang yang di Kawalahar itu, ya, Mayor Jenderal dia kan gitu. Dia sangat meminta kepada saya karena dia bangga sebagai orang Subang. Ketika saya dongengin cerita itu di Gedung Dewan, di ruang DPRD, ketua ruang saya, dia tertanam. Akhirnya dia karena benghar mengundang teman-temannya reunian di Walahar itu, mengundang semua alumninya. Rata-rata udah jadi jenderal kan begitu ya. Dan saya sampaikan lagi itu, seorang mayor jenderal aja begitu terkesima dengan cerita itu. Dan cerita itu sampaikan lagi di kurang lebih hampir 300 alumni yang hadir di Walahar. Semua dia tepuk tangan. Artinya apa? Bisa menerima logika itu. Nah, cerita ini penting saya sampaikan biar menjadi memori terbaik buat teman yang hadir, bahwa di Subang inilah sebetulnya gembok kemerdekaan dibuka. Jadi saya bilang pintunya itu dibuka, gerbang kemerdekaan 17/8/45 itu ibarat pintu yang dibuka proklamasi, dibuka pintunya dalam keadaan tidak tergembok. Gemboknya dibuka di mana? Di Kalijati Subang, peristiwa penyerahan Belanda kepada Jepang 8 Maret 1942. Kemarin saya sampaikan juga itu, Pak. Di ruang ini kan begitu. Tolong disepakati ini. Dan memang itu sejarahnya. Saya bukan sejarawan, tapi saya baca buku sejak tahun 84 gara-gara tabrakan. Tidak pernah berhenti. Jadi dalam satu buku tentara gitu dijelaskan. Para ahli menjelaskan di zaman kolonial bahwa Indonesia atau Hindia Belanda yang pada waktu itu mustahil untuk merdeka gitu, ngeri. Jadi orang teh mustahil bisa merdeka. Catat itu. Kalau tidak ada kekuatan lain yang menghancurkan Belanda di tanah air. Artinya kia, moal bisa merdeka lamun eueuh kekuatan lain nu menghancurkan Walanda. Leres teh? Nah, ternyata izin Allah pada tanggal 8 Maret 42 itu Belanda menyerah kepada Jepang di rumah sejarah sekarang namanya di Kalijati Subang. Kenapa di Kalijati? Karena Kalijati itu adalah pangkalan militer pertama Belanda yang dibangun pada tahun 1914. Kenapa di Kalijati? Karena itu wilayah strategi militer yang sampai hari ini. Dengan pertimbangan kapal laut da mual eureun di selatan, ya, kurang tidak strategis, pasti menyerangnya lewat utara. Maka pangkalan militernya bukan
Cilitan yang sekarang namanya Perdana Halim Perdana Kusuma, bukan lagi Bandung itu apa? Pusat Sastra Negara yang dulu namanya Andir, tapi adalah Kalijati. Ayo, keren nggak? Punten ya. Wartawan tulis gede-gede, ya nggak? Nah, ya, agar orang Subang itu bangga. Nah, peristiwa itu terjadi di Kalijati. Artinya apa? Inilah buah kemerdekaan. Merealisasikan tentang pendapat para ahli, profesor ahli itu kan begitu kan, ya nggak? Nah, akhirnya betul terjadi setelah Jepang berkuasa, ya nggak? Jepang mikir dendam di sekutu kan gitu. Akhirnya Jepang pun ketakutan, direkrut para pemuda kita, dididik militer Jepang, ya nggak? Yang diantaranya adalah peta pada tanah air. Para pemuda itu ya dari mulai komandan batalion, calon komandan batalion, calon komandan kompi, calon komandan Danton dan segala macam. Akhirnya bersama-sama dengan Jepang, kan itu kan Jepang menjanjikan itu. Tak diduga 3,5 tahun kemudian Nagasaki, Hiroshima dibom sama Amerika tersebut, betul nggak? Akhirnya Jepang tanpa syarat. Ketika menyerta syarat masih berkomitmen, Maeda, Jenderal Maeda itu membuat BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan. Ya nggak? Ayo ingat lagi di belajar SD ini ringan, ya nggak? Nah, berjalan. Akhirnya terjadilah sandiwara. Udah pura-pura serang, biar kita tidak menyerahkan persenjataan apapun kepada sekutu. Ya nggak? Jadi sebagian senjata diserahkan kepada kita. Hanya ada kesalahpahaman di Semarang sehingga terjadi peristiwa pertempuran di Bahari Semarang. Ya, itu benar perang. Sisanya hampir enggak. Disitulah kita punya pendidikan militer, di situ kita punya amunisi, kan gitu. Akhirnya para pemuda yang telah terobsesi untuk merdeka, ya nggak? Mendesak Bung Karno dengan diculiknya dibakar gas deglok, betul tidak? Ya. Udah, ini waktunya yang paling tepat, segera bacakan teks itu. Maka diculik, dibawa ke Rengas Dengklok, disaksikan sama Pura Gereja, dan besoknya dibacakan. Betul tidak? Jam 10 ya di Rengas Timur ya, proklamasi dan seterusnya. Peristiwa itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada terdahulunya penyerahan Belanda kepada Jepang di Kalijati. Maka saya bilang, penyerahan Belanda kepada Jepang di Kalijati dibukanya gembok kemerdekaan. Jadi antara 1745 8 Maret 42, rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sepakat? Nah, ini penting buat orang Subang. Kita harus bangga orang Subang itu. Hebat Subang itu jalannya. Ya, entong gara-gara pernah dicap G13 PKI. Jadi kelam sejarah Subang, maaf deh. Itu udah terjadi, peristiwa yang udah lalu lah. Punten, ngestu payu PKI lagi nya. Belahan dunia manapun ninggalkan PKI, bener gak? Diulangi sekian puluh tahun jelma salang-salah gara di PKI, kan bener gak? Dan di Subang tidak ada yang reunian PKI, mana nggak ada. Sadar PKI itu bener, ya nggak? Jadi jangan sampai sejarah panjangnya hebat itu hanya terkubur dengan peristiwa kecil itu sebetulnya. Dan sangat politis peristiwa itu, ngerti nggak? Ujungnya digede-gedekan sama Orde Baru apa? Di sini-sini kan, karena di politik hanya dua hal. Hiji baik, berpancasilais, kan gitu. Belajar dari masalah yang salah, jangan pernah lagi berkomunis karena itu menyesatkan. Oke? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Hidup. Hidup tua. Nonton kita sekarang. Yuk.